Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. amin. Halo semua, balik lagi di Learning Journal mata kuliah Public Speaking sama aku Hani. Jadi di sini aku lagi trip sama teman-teman kelas KPI 4D. Ada Najwa, ada supir angkot yang setia, yang selalu setia menemani kita, dan aku masih terakhiran ya. Di sini aku mau review materi tentang pertemuan ke-12 kemarin. Jadi yang kemarin presentasi itu kelompok aku, kelompok 3, itu membahas mengenai, kemarin kelompok aku ngebahas tentang pentingnya menyusun pesan motivasi dan juga ceramah. Jadi awalnya itu kelompok aku ngejelasin tentang perbedaan sama persamaan dari ceramah dan juga motivasi. Jadi kalau motivasi itu tentang pesan-pesan yang menggairahkan. Terus kalau misalkan ceramah itu lebih ke pesan-pesannya tuh religius, islami, kayak gitu-gitu. Terus juga kelompok aku ngasih tips untuk membuat pesan ceramah dan juga pesan motivasi. Terus kemarin itu pertemuannya dilakukan secara online, daring karena tanggal merah. Seperti biasanya di kalender Padi itu nggak ada tanggal merah ya teman-teman. Jadi kita tetap gaspol gitu buat ngejalanin mata kuliah public speaking. Dan itu gak ngebuat temen-temen kelas public speaking itu capek, tapi mereka tetap datang, tetap ikut Zoom meetingnya. Mohon maaf, aku ngap-ngapan karena aku lagi di Baduy guys. Ini ada orang Baduy. Terus buat yang maju seperti biasa di kelas mata kuliah public speaking ini ada yang menampilkan skill public speakingnya, yaitu yang kemarin itu cuma satu orang yang tampil, namanya itu Saroh. Dia itu kayak nyeritain gimana kita bisa dapet hikmah gitu sebelum kita meninggal. Terus juga ada Umi yang ngebimbing kita buat ngaji, itu ngebahas tentang para ulama yang sekarang itu udah agak melenceng. Terus apa lagi ya, aku lupa. Hai guys, jadi kemarin pertemuan keberapa guys? 13 itu ngebahas, kebetulan itu yang presentasi kelompok aku, kelompok 3. Ada Najwa Alia, ini orangnya yang sedang kecapean. Terus Ketua arisan. ada Dania. Itu yang presentasi, dan ini Bapak supir angkot, anak kelas public speaking. Terus ini ada gue star kita dari Tiongkok ya. Xiao. Bagian mana? Tiongkok Pandeglang. Ya begitulah perjalanan trip ke Baduy yang melelahkan ini. Guys, jadi ini H+1 aku ke Baduy. Jadi openingnya aku di Baduy, dan untuk isiannya di sini aja karena aku nggak keburu ngap guys. Ntar kita ke ini dulu biar cetar membahana. Wah, bagus banget ya guys. Jadi aku lah habis pakai lipstick dari Glasting liquidnya Wardah. Jadi kalian jangan lupa beli ini karena ini benar-benar kayak jadi kan pas kemarin aku udah bilang kalau misalkan kelompok aku itu ngebahas mengenai ceramah dan juga motivasi. Jadi kelompok aku itu menjelaskan tentang perbedaan, persamaan, tujuan dari ceramah dan juga motivasi. Nah, mungkin akan lebih rincinya lagi aku jelasin di sini ya. Aku juga sempat mention kalau kita juga ngebahas tentang pentingnya menyusun pesan dengan tepat. Bentar. Mungkin aku agak lebih spesifik lagi untuk
gimana sih langkah-langkahnya untuk menyusun pesan dengan tepat. Yang pertama itu ada identifikasi pesan. Yang kedua itu ada pahami karakteristik audiens. Jadi saat kalian ingin menyampaikan ceramah ataupun motivasi, apa nih audiensnya? Apakah anak SMA ataukah anak kuliahan atau kayak orang tua gitu yang umurnya di atas kita. Jadi harus pahami dulu nih audiensnya kayak gimana. Terus yang ketiga ada susun struktur pesan yang efektif. Kayak contohnya kalau misalkan kita lagi buat konten kan biasanya ada hook, terus ada isi kontennya, terus ada namanya itu call to action. Nah itu bisa jadi salah satu referensi untuk kalian menyusun sebuah motivasi ataupun ceramah. Terus juga ada gunakan prinsip komunikasi motivasi. Terus yang kelima ada pilih media yang sesuai. Jadi kalau misalkan kalian mau ceramah ataupun mau motivasi orang, pasti kalian kan udah udah identifikasi audiens juga yang tadi udah di atas itu. Jadi kalian platformnya juga harus pilih yang tepat, apakah di IG atau di TikTok ataupun secara langsung gitu kan. Terus yang terakhir itu ada lakukan evaluasi dan ambil umpan balik. Nah untuk agar ceramah ataupun motivasi yang kita sampaikan itu lebih baik ke depannya, kita adakan evaluasi. Seperti itu aja teman-teman. Learning journal kali ini day 1 kita di Baduy learning journalnya, dan selanjutnya ini H+1-nya. Aku lupa karena nggak kuat juga ngap-ngapan ya. Karena itu aku tag-nya itu pas baliknya. Kan kalau baliknya itu kalau Baduy itu kan nanjak ya. Jadi udah ngap duluan, jadi nggak kuat, udah nggak pegang HP sama sekali. Ya udah mungkin segitu aja. Semoga bermanfaat learning journal kali ini. Bye bye. Sampai jumpa di learning journal selanjutnya.